Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saki Fadlihak dari 1292 absen 34. Sini saya akan ujian praktek dakwah yang bertema sejarah Muhammadiyah, Persis, dan NU. Sejarah Muhammadiyah. Tujuan Kyai Haji Ahmad Dahlan yaitu memurnikan semua penyimpangan yang ada di dakwah Islam. Penyimpangan ini dikhawatirkan bisa merusak ajaran Islam yang murni karena sudah bercampur dengan kebiasaan atau budaya suatu daerah dengan alasan adaptasi. Selain memurnikan ajaran Islam, Ahmad Dahlan juga ingin membangun pendidikan rakyat dan kondisi sosial agar lebih terdidik dan maju. Dengan pendidikan ini, beliau ingin menunjukkan agar ajaran Islam lebih dari bersifat statis dan pribadi, tapi juga dinamis dan memiliki nilai dari segala aspek kehidupan manusia. Itulah tujuan organisasi Muhammadiyah. Dilandasi pemikiran yang mulia, itulah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912, tepatnya di Kampung Kauman yang berada di Yogyakarta. Muhammadiyah ini berdiri untuk mendukung pemikiran dan usaha Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam di Jawa, yang menurut pendapatnya terlalu banyak mengaruhi hal-hal mistis. Nama Muhammadiyah sebenarnya dihasilkan sahabat Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Dia adalah tokoh pembaruan yang akhirnya berposisi sebagai penghulu keraton Yogyakarta. Kemudian Kyai Haji melakukan sholat istikharah. Setelah Muhammadiyah menjadi organisasi Islam terbesar nomor 2 di Indonesia setelah NU, saat ini dengan 29 juta anggota, Muhammadiyah adalah organisasi muslim terbesar kedua di Indonesia setelah NU. Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom, contohnya seperti Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, dan tujuan organisasi Aisyah yang sesuai untuk wanita Muhammadiyah. Yang ketiga ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan ada Tapak Suci Muhammadiyah untuk perguruan silat. Yang kedua, sejarah Persis. Persatuan Islam, disingkat Persis, adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak ada orisinil karena bercampur dengan kebudayaan lokal. Sikap taklid buta, sikap tidak kritis dan tidak mau menggali Islam lebih dari dengan membuka kitab-kitab hadis yang soleh. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung dan Hasan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Organisasi Persatuan Islam telah tersebar di banyak provinsi, antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Banten, Lampung, Bengkulu, Riau, Jambi, Gorontalo, dan masih banyak provinsi lain yang sedang dalam proses perintisan. Persis bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah, dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik, dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam. Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal sebagai kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan yang ketinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Tanah Air, dibentuk pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar yang dikenal
Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial, politik kaum dan keagamaan kaum sendiri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum saudagar. Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan hoax, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup lebih dari sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, karena tidak terkoordinir kiai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam dunia yang ada di Indonesia dari Timur Tengah, akhirnya muncul kesepakatan dari ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, tepatnya 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Ras Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kunud Asasi prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab ini tersebut kemudian diejawantahkan dalam Kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan juga politik. Sekian dakwah dari kami, dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.